Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semuanya. Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Dan kali ini saya berada di pantai, yaitu berdekatan dengan Samudra Hindia. Ya, tepatnya di Jember saudaraku, di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dan disinilah kami akan membuktikan beberapa hal begitu yang berkaitan dengan legenda, yang meskipun ya legenda tersebut tidak berdasarkan sumber primer begitu, hanya berupa tutur warga secara turun-temurun, namun kita bisa membuktikan di sini bahwa cerita itu memang benar-benar ada ya, yaitu adanya sosok bertapa yang ingin menjadi orang yang sakti mandraguna serta diberikan umur panjang atau hidup abadi begitu teman-teman. Bertapa beberapa ratus tahun sehingga setelah dia begitu dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, maka bukan berwujud manusia lagi, tetapi berubah menjadi ular ya. Sekian lama dia mengasingkan diri begitu, tidak pernah mendekati atau berkerumun dengan warga karena tubuhnya berubah menjadi ular. Sekian ratus tahun, berjuta-juta tahun, dan akhirnya dia menjadi batu. Nah, bukti bahwa seorang bertapa ini menjadi batu yaitu adanya batu yang memanjang menjorok ke lautan teman-teman ya, yang diyakini oleh warga Desa Sumberjo ini di Kecamatan Ambulu, Jember ini sebagai watu ulo ya. Watu ulo dalam bahasa Jawa, watu artinya batu, ulo adalah ular, yang artinya batu ular. Nah teman-teman, keberadaannya sangat-sangat menarik perhatian ataupun menarik wisatawan, sehingga tidak sedikit orang di hari-hari libur begitu ya, banyak yang berdatangan untuk melihat adanya batu yang mirip ular teman-teman. Saya akan membuktikannya ya. Beberapa meter dari saya berjalan saat ini, di sini ada batu yang memanjang menjorok ke lautan begitu teman-teman. Nah, bisa diperhatikan ya, dalam kisah legendanya bahwa untuk posisi kepalanya itu berada di sana. Nah, di sana ya, di ujung sana, dan di sini ini adalah posisi ekornya teman-teman. Nah, saya akan membuktikan kepada teman-teman sekalian bahwa benar adanya, bahwa legenda adanya sosok bertapa yang menginginkan hidup abadi. Ketika sudah dikabulkan, maka dia menjadi batu. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah posisi badannya ya, posisi badannya begitu ya. Nah, sampai ke sana dia ekornya, karena di sana ketutupan pasir sehingga hanya sedikit yang terlihat saudaraku. Nah, ini adalah sisiknya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan bahwa ini adalah sisik begitu yang sudah membatu. Di sini kami mendapati pola-pola begitu yang membentuk seperti badan manusia, maksud saya badan ular begitu ya, tubuh ular maksud saya, tubuh ular begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat, coba diperhatikan bahwa ini adalah sisiknya. Kalau saya coba ukur begitu ya, untuk satu sisik saja begitu ya, yang tertata sedemikian rupa, ini ukurannya kisaran 30 kali 40 cm teman-teman. Dia seperti membentuk balok-balok begitu yang tertata rapi begitu, seolah-olah seperti disusun secara sengaja begitu ya. Dan memang kelihatan seperti sisik ular teman-teman, dan itu memanjang begitu. Artinya saya coba menaiki ya, saya coba menaiki. Nah, di sini saya sudah menaiki ular yang membatu ya, ular yang membatu. Namun ada dua versi teman-teman. Kalau yang barusan itu adalah sosok bertapa begitu yang menginginkan hidup abadi. Tapi legenda dengan versi yang kedua, yaitu adanya seseorang begitu, utusan dari Aji Saka saudaraku, utusan dari Aji Saka yang bernama
Nogorojo ya. Nogorojo dalam bahasa Jawa artinya Nogo adalah naga, Rojo adalah raja ya. Artinya raja naga, yaitu sosok ular raksasa begitu yang diutus begitu oleh Aji Saka untuk bertapa di sini sebagai paku atau pengimbang dari Pulau Jawa, saudaraku. Nah, seperti ini ya, saudaraku ya. Saat ini di kisaran masih jam 9 pagi sehingga air cukup tenang begitu meskipun ada ombak-ombak tertentu begitu yang cukup tinggi. Namun di sini saya melihat begitu teman-teman, memang benar adanya bahwa batu yang ada di depan kita yang saya naiki ini seolah-olah itu memang seperti ular yang membatu. Sisiknya terlihat jelas teman-teman, berwarna-warni begitu, ada yang warna kehitaman di bagian bawah dan di bagian atas di sini agak kecoklatan begitu. Nah, seperti ini teman-teman, coba dilihat ya. Dan saya mencoba untuk berjalan begitu ya. Nah, di sini sudah diberi peringatan. Jadi artinya nanti ketika ada ombak yang cukup besar diharapkan untuk langsung ke pinggir teman-teman. Pantai Watu Ular dilarang melewati batas ini ya. Dilarang melakukan kegiatan ritual sepanjang pantai, berbahaya. Nah, di sini ada peringatan gitu. Namun karena memang batasan untuk ritualnya di sini ya, sehingga di sini kami dapatkan banyak sekali bahan-bahan ritual begitu seperti bunga, dan ini ada bunga seperti ini ya. Bunga apa itu namanya? Aku lupa ya. Semboja, ada bunga konongo dan bermacam-macam serta berbagai perapen ya, atau tempat perapian begitu sebagai membakar dupa, kemenyan dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman. Jadi ini sudah kelihatan sekali. Nah, kalau kita lihat memanjang begitu teman-teman. Kalau saya ukur kisaran ada mungkin 50 meter ya. Nah, kenapa batu ini membentuk ular ya? Kenapa dikaitkan dengan legenda? Ya, bisa jadi teman-teman, bisa jadi hal tersebut memang benar-benar nyata adanya ya. Kita tidak tahu ya, beberapa juta tahun yang lalu di sini itu ada apa ya. Apakah di sini itu memang benar-benar ular yang saya pijaki saat ini, yang saya berjalan saat ini, itu memang benar-benar ular karena memang terdapat punggung begitu teman-teman. Jadi batu ini tidak hanya datar saja tapi melonjong begitu ya, dan memanjang begitu teman-teman. Kepalanya katanya ada di sana. Namun ada beberapa versi Nogorojo itu katanya itu ingin menguasai wilayah sini. Naga raja tersebut ingin menguasai daerah sini, saudaraku. Dalam legendanya yang saya baca bahwa naga raja ingin menguasai daerah sini sehingga warga di sini pada waktu itu memberontak dan melakukan istilahnya pertarungan ya, melawan naga raja supaya tidak menguasai di sini. Dan akhirnya naga raja tersebut kalah dengan warga di sini, mungkin saking kompaknya sehingga badannya dibelah-belah menjadi 3 teman-teman. Untuk ekornya berada di Banyuwangi yang dikenal dengan Watu yang ada di daerah Banyuwangi. Untuk kepalanya berada di Malang dan di sini adalah ekor badannya teman-teman, tubuhnya begitu. Itu adalah versi yang ketiga, saudaraku ya. Jadi kita patut menghargai kearifan lokal maupun cerita tersebut karena itu adalah bagian dari magnet ataupun daya tarik yang ada di sini sehingga tempat ini tetap eksis menjadi tempat pariwisata ya, tempat pariwisata, dan banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang di dalam kota ini, di Jember sendiri, bahkan sampai keluar kota, bahkan sampai luar negeri, saudaraku. Nah, saya mencoba untuk pergi ke sini ya. Nah, pergi ke sini, maksud saya berjalan begitu menuju ke ini ujungnya ya. Nah, di sini kami masih melihat ombaknya masih tenang begitu karena masih di jam 9 pagi, dan ketika sudah di atas jam 12 ini ombaknya semakin besar teman-teman. Nah, itu ada orang begitu ya, perempuan begitu yang lagi duduk begitu sendirian di sana. Saya tidak tahu apa yang dilakukan, namun mungkin dia lagi merenungkan sesuatu atau menikmati alam di sini dengan bunyi deburan ombak yang menambah begitu sisi mistis beserta aura positifnya ya di tempat ini.
Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, nah seperti ini di bawah sana banyak karang-karang begitu yang menempel ya, yang menempel begitu, mungkin itu sudah menempel dari ratusan tahun yang lalu. Saya melihatnya seperti sudah menjadi batu ya, menyatu dengan batu ular ini teman-teman. Jadi ini adalah ular. Jadi yang saya pijaki saat ini adalah ular teman-teman yang membatu ya. Kita tidak tahu apakah itu sesuatu yang nyata ataupun sesuatu yang mustahil. Namun kita tetap menghargai teman-teman. Ya siapa tahu juga ya itu adalah kejadian yang nyata begitu ya. Kan bisa saja ya, kerang pun saja bisa menjadi batu, apalagi ular begitu ya, yang berdiam diri begitu di waktu itu, mungkin ya di zaman itu, sehingga menjadi batu. Kita tidak tahu teman-teman, karena Jawa penuh dengan mistis saudaraku ya. Jawa penuh dengan mistis ya. Coba kita melirik sejenak begitu ya, mengutip sejenak dengan legenda Maling Kundang, bahwa dia yang durhaka dengan ibunya, kepada ibunya ya, sehingga dikutuk oleh ibunya, disabdo begitu dan menjadi batu. Itu kan sesuatu yang mustahil juga sebetulnya, tapi terjadi teman-teman. Dan legenda itu sudah diyakini, dan bisa jadi juga ular ini menjadi batu juga bagian dari legenda yang nyata begitu teman-teman. Wih, coba dilihat, ini adalah sisiknya saudaraku. Ini adalah sisiknya, coba dilihat ya teman-teman. Nah, tertata rapi begitu, seolah-olah disengaja begitu saudaraku. Nah, jadi ada yang halus, ada yang agak ropos begitu ya, seperti ada bintik-bintik ataupun lubang-lubang kecil begitu yang di bagian sini, yang di bagian kiri begitu ya, dan di bagian tengah berwarna kuning keemasan saudaraku. Dan di situ adalah posisi kepalanya, katanya seperti itu ya teman-teman. Wih, ini luar biasa teman-teman, luar biasa. Dan ombaknya itu beserta air laut di sini itu sangat bening sekali ya. Itu sampai terumbu karang yang di bawah itu kelihatan begitu. Nah, kelihatan. Dan di situ adalah tebing yang cukup tinggi teman-teman, kisaran 100 meter lebih tuh tebing itu ya. Wih, 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 wih. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Jawa penuh mistis ya, Jawa penuh mistis. Dan di sini banyak semacam apa ini, kulit-kulit kerang ini ya, kulit-kulit atau cangkang kerang begitu. Mungkin ada pengunjung atau nelayan begitu ya, yang sengaja membersihkan kerang-kerang di sini. Wih, 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 Masya Allah. Dan di situ teman-teman, saya mencoba untuk lebih dekat lagi. Oke, Bismillah, selamat. Bismillah, selamat. Nah, di situ teman-teman, semakin ke sini saya semakin melihat lebih jelas lagi hamparan batu yang setiap pola-pola tertentunya begitu ya, mirip sisik ular saudaraku. Jadi ini adalah ular raksasa atau Nogorojo yang membatu ya. Jadi ada satu versi, ada dua versi. Yang pertama adalah sosok bertapa yang menginginkan hidup abadi, sehingga dikabulkanlah. Namun ketika dikabulkan berubah menjadi ular dan membatu di sini. Ya benar-benar saja abadi begitu. Abadi di sini teman-teman. Abadi di sini ya. Dan yang kedua adalah utusan dari Aji Saka. Kita ketahui bahwa Aji Saka dalam beberapa literatur yang saya baca, Aji Saka merupakan yang membuka Jawa begitu ya, yang membuka Jawa begitu teman-teman. Dan diutuslah seorang utusan untuk bertapa di sini yang bernama Nogorojo. Namun apa yang terjadi? Ya itu tadi, ingin menguasai wilayah sini sehingga warga memberontak dan dikalahkanlah Nogorojo dan dibelah menjadi tiga, sehingga tubuhnya berada di sini dan menjadi batu seperti ini saudaraku. Wih, ombaknya saudaraku, dan semakin indah ya ketika saya mencoba untuk shot kamera seperti ini menghadap ke timur ini saat ini ya. Nah, bisa dilihat matahari saat ini sudah mulai ada di atas kepala saya dan mulai panas begitu ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa ini. Wih, kita tidak terlalu ke sana ya, dikhawatirkan nah seperti ini ya. Ini dikhawatirkan nanti ada ombak yang cukup besar begitu ya. Bahkan di sini ada genangan air ya. Bisa jadi ini adalah hempasan ombak yang saking tingginya sampai menggenangi cekungan di atas sini ya. Dan ini adalah Laut Selatan ya. Kita ketahui bahwa Laut Selatan itu adalah mistisnya banget ya.
banget teman-teman, mistis dari Laut Selatan itu banget. Ada berbagai macam legenda di dalamnya ya, seperti Nyi Roro Kidul, seperti Nyi Blorong, Ratu Kanjeng Kidul. Wih ya Allah Gusti, wih, semakin saya mengucapkan kalimat-kalimat itu ya, nama-nama itu seakan-akan itu ada sapaan begitu teman-teman dari alam ya, seperti ada sapaan begitu dari laut teman-teman. Jadi ada Nyi Roro Kidul, ada Nyi Blorong, ada banyak sekali ya. Damar Wulan itu adanya ya di Laut Selatan seperti ini katanya. Wih, luar biasa ini saudaraku, dan kita patut menghargai apapun itu ya. Yang pasti sampai detik ini tetap menjadi magnet paling besar yang ada di Desa Sumberjo, Kecamatan mana ini? Kecamatan mana ini barusan? Kabupaten Jember ini ya teman-teman ya. Kecamatan Ambulu maksud saya ya. Aduh, aku agak ngeblank barusan. Karena ini loh, lihat ombak ini loh. Ternyata ombak di sini itu empasannya seperti ini teman-teman. Wih, luar biasa ini. Wih. Saya tidak berani untuk ke sana teman-teman. Saya tidak berani ya, tapi yang jelas secara kamera kita sudah jelas melihat ya bahwa seperti inilah ya. Dan itu adalah perempuan yang berani sekali dengan sendirian begitu ya, berdiri di atas batu-batu karang seperti itu saudaraku. Wih, masya Allah, luar biasa. Oke. Wih. Airnya sampai hijau ya, kebiru-biruan seperti itu. Hijau kebiru-biruan seperti itu teman-teman. Wih, masya Allah. Wih. Kalau kita lihat di sini ya, tidak ada perahu nelayan. Coba dilihat teman-teman, terjangan ombaknya ya, terjangan ombaknya begitu tinggi sekali ini, terjangan ombaknya ini. Nah itu teman-teman, jadi memang tidak diperbolehkan. Di situ sudah ada papan peringatan sebetulnya. Namun karena saya sedikit mengerti kondisi laut begitu ya, sehingga saya mencoba untuk kesini. Namun tidak ke ujung sana teman-teman, karena itu sudah lebih dekat dengan laut lepas gitu teman-teman. Wih, masya Allah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita harus baik-baik dengan alam ya. Kita harus baik-baik dengan alam, memelihara alam ya. Kalau kita memelihara alam, maka alam akan memelihara kita. Dia akan menjaganya begitu ya. Dia akan selalu kondusif ya. Masya Allah. Wih. Luar biasa ini teman-teman. Saya sangat terkagum-kagum berada di sini karena bisa melihat begitu ya, bagaimana ketika alam sudah menyapa dengan kita begitu teman-teman. Wih, masya Allah. Dan perlu diketahui juga bahwa ini bukan luar negeri saudaraku, ini adalah Indonesia ya. Jadi berbanggalah kita sebagai Indonesia ya. Semoga sehat selalu teman-teman, dan saksikan dalam penelusuran kami di Explore Alam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.